Selamat pagi sobat dukungannya Tanah Air. Berbahagia pagi hari ini saya berkesempatan berkunjung ke Flower Farm atau Flower Farm yang juga merupakan base camp dari pengurus daerah atau Pemda PPDSI Daerah Istimewa Yogyakarta. Bersama saya ada Mas Prasadi, beliau owner dari Flower Farm, dan juga ada Mas Irwan Tresno, owner dari Tresno Farm. Dan pagi hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang mengenai berbuku, khususnya tentunya teman-teman dukungannya Tanah Air ingin mengetahui sebetulnya bagaimana kriteria berbuku yang bagus, berbuku yang baik, karena kita tentunya menginginkan mempunyai buku yang bagus, buku yang baik, dan nantinya akan menjadi juara. Nah, kebetulan Mas Prasadi, beliau adalah pengurus daerah PPDSI dan juga di pengurus pusat PPDSI pusat. Beliau di bidang ketua 2 di pengurus daerah ya. Jadi bidang yang membidangi pendirian, lomba, dan juga standar-standar berbuku. Ya, sehingga kita bisa banyak nanti akan bertanya kepada Mas Prasadi. Mungkin tadi yang pertama itu Mas Prasadi, kita ingin mengetahui kira-kira kriteria dari buku yang baik, yang bagus, yang nanti bisa juara di lomba itu bagaimana? Oke. Jadi pertama saya sampaikan bahwa berbuku yang bisa dilombakan sesuai dengan pedoman penilaian PPDSI itu adalah berbuku yang lengkap, memiliki suara depan, suara tengah, suara ujung. Yang perlu diperhatikan bahwa ujungnya 1 not, bukan kuk 2, bukan kuk 3, jadi 1 kuk. Lalu untuk masalah kriteria penilaian itu kita urutkan dari suara depan. Suara depan itu ada 3 komponen: lengkap, jelas, bersih. Suara depan itu dek dan ku. 2 not, dek dan ku. Dalam kriteria penilaian ada 3 komponen untuk mencapai nilai maksimal 9. Lengkap, jelas, bersih. Kalau memang sudah terdengar lengkap, dek dan ku-nya, berarti poin 3 maksimal boleh diberikan oleh juri pada burung tersebut. Untuk jelas itu dua-duanya not, dek dan ku terdengar jelas, itu sudah bisa mendapatkan nilai maksimal. Bersih, tidak ada unsur R, serak, ataupun mungkin kalau bahasa Jawanya kocak, ada L, kluk, atau delek, itu bisa dibilang kurang bersih atau otomatis tidak jelas, kurang jelas. Oke. Lalu untuk suara tengah yang bagus, yang baik itu adalah panjang, lembat, bersih. Panjang apa? Panjang orang dewasa sehat menghela nafas, itu sudah kita anggap cukup panjang. Panjangnya sudah mendapat nilai maksimal. Bersih sebersih apa? Jadi ini yang perlu Mas Yudi, perlu kita jelaskan bahwa burung ngeriung ataupun burung angklung kita sama ratakan. Jadi sebenarnya sama-sama belum bersih. Jadi kesepakatan kemarin di Munas 2019 kita sepakati bersama bahwa burung yang ngeriung maupun angklung yang tidak melebihi bagian tengah dari suara tengah tersebut, maka sudah kita anggap bersih. Itu untuk bersihnya. Lalu kita merambah ke membat. Jadi membat itu bahasa gampangnya dia punya power burung tersebut, di suara tengahnya punya cengkok. Kalau digambarkan dengan kurva itu dari nada bawah, nada rendah, lalu naik, lalu diakhiri dengan kembalinya ke nada rendah lah. Itu yang dikatakan membat.
Lalu kita ke suara ujung Mas Yudi. Ujung, coba Mas Irwan bisa menjelaskan. Untuk suara ujung berkuku itu berarti seperti disampaikan Mas Pras, yang masuk dalam kriteria lomba itu satu ujung. Satu ujung. Jadi ada berkuku yang 2 atau 3 ujung, tapi kalau untuk lomba Untuk kelangenan, 2-3 ujung untuk kelangenan. Oke, kalau untuk lomba nggak bisa. Karena pakemnya Saya nggak bisa. ujung 3 ya. nggak bisa. Tidak punya ujung juga tidak bisa. Oh, Jadi iya. harus punya ujung 1. Kadang-kadang keluar 1, kadang-kadang keluar 2, kadang-kadang tidak keluar ujungnya, itu juga mengurangi nilai dari burung tersebut. Kadang ada kalau nggak punya ujung itu disebut burung cacat suara, dan itu biasanya seperti itu. Lalu untuk kriteria ujung itu sebenarnya kan ujung terdiri dari satu not, Pak. Satu not. Ya, jadi cuma satu ujung toh. Itu panjang, yang kriterianya panjang bulat lah, katakanlah biasanya orang bilang panjang bulat, lalu bersih, seperti itu. Jadi kalau panjang ya ukurannya ya tadi itu panjang, itu dengan panjang sebetulnya itu. Lalu bersih ya seperti tadi tidak ada unsur R, unsur L, itu biasanya itu untuk Bergema. Lalu yang kriteria ketiga itu ada bergema. Dengungnya, Itu ya sebenarnya bahasanya. apa ya, bening gitu Pak. Kemudian dari Saking itu beningnya. ada unsur NG kalau itu. Kung, deh. Ngeng, ya, Oke, kum. cowong, tengkung, Nah, itu untuk suara kelowong. ujung, Mbak. Ya. Jangan lupa panjang itu tidak hanya sekedar panjang. Panjang bulat itu baru bisa mencapai nilai Tidak. maksimal. Kalau panjang tidak bulat ya tidak bisa maksimal. Iya. Ya, jadi jangan disalahartikan burung panjang itu segala-galanya. Tidak. Nah, panjang harus bulat. Kalau nggak bulat ya di lapangan nggak terdengar otomatis. Jadi kira-kira itu tadi ya untuk Ya, yang dari apa yang namanya, suara depan, ujung, suara Tengah, depan, ujung. tengah, ujung ya. Sehingga kadang-kadang kan penggemar berkuku apalagi yang masih awam, masih baru itu kan belum tahu gitu loh. Yeah. Penilaiannya itu bagaimana. Mereka sendiri mungkin juga belum tahu kalau berkuku itu punya komponen suara depan, suara tengah, suara ujung. Sehingga kalau dengan seperti ini dijelaskan langsung kan akan tahu Yeah. dan akan belajar. Dan selalu Mas, tugasnya Mas Yudi sebagai YouTuber harus selalu sosialisasi Ya. berkuku yang benar itu seperti apa atau yang bagus seperti apa. Iya, oke. Terus yang berikutnya, ini juga orang-orang awam kadang juga ingin tahu nih, kalau mau ikut lomba itu syaratnya apa gitu loh. Nah, mereka itu kok ada lomba di lapangan, kalau di Yogyakarta di alun-alun keraton gitu, kan kelihatannya seperti megah sekali itu, sehingga ada rasa takut. Sebenarnya pengen ikut lomba gitu, tapi mereka takut bagaimana caranya atau bagaimana bisa ikut gitu, gimana? Sebenarnya simpel. Memang banyak mungkin penggemar baru atau mungkin penggemar yang sudah lama tapi mau ikut lomba itu minder. Nggak perlu minder sebenarnya. Yang syaratnya simpel kok, mudah kok. Punya burung yang bisa dilombakan, yang sesuai kriteria tadi, depan, tengah, ujung sudah lengkap. Lalu Punya uang pendaftaran. Sudah, kita nggak kok, nggak perlu repot seperti yang dibayangkan oleh teman-teman semua mungkin ya, bapak-bapak semua. Jadi intinya punya burung yang tidak, untuk pertama mungkin kita nggak usah ngomong kualitas bagus jelek, yang penting pakemnya depan, tengah, ujung sudah ada uang pendaftaran, sudah tinggal langsung datang ke lapangan atau bisa menghubungi pihak panitia yang menyelenggarakan. Iya. Itu Terus pendaftaran. kira-kira lomba-lomba yang ada itu apa aja mungkin biar penggemar baru tahu itu, mungkin lomba-lomba atau mungkin ada lomba tingkatan nasional dan di bawah daerah dan lain sebagainya. Ya, sebenarnya ini kondisi seperti ini jadi nggak ada aktivitas. Sebenarnya kalau normal tanpa pandemi corona covid ini sebenarnya setiap bulan itu untuk lomba regional itu selalu ada satu kali dalam satu bulan. Ya, setiap pengurus daerah pasti menyelenggarakan satu event lomba kelas tingkat regional maupun lokal. Bisa juga nanti sebulan sekali masih ada tambahan latber istilahnya. Latihan bersama. Lalu lomba regional
Dan kalau di Jogja sebenarnya ada 2 event besar, Piala Pakualam, KGPA Pakualam, yang kedua Piala Raja Hamengkubuwono. Itu sebenarnya Derkuku ini kalau untuk lomba itu sudah cukup, setiap bulan sudah Ada 2 kali ya, dan gitu event setiap tahun ada 2 event besar yang menjadi barometernya Derkuku di tanah air kan. Demikian kira-kira Sobat Derkumania. Jadi penjelasan dari Mas Prasadi dan Mas Irwan ini termasuk pakar-pakar Derkuku. Jadi biar kita semua, terutama teman-teman penggemar bola, bisa mengetahui dan bisa tahu kriteria Derkuku yang bagus, yang tentunya nanti itu akan ekuivalen dengan harga ya. Kalau perlu bagus, jangan khawatir, di Derkuku itu harganya bisa sampai puluhan ratusan juta rupiah ya. Puluhan juta, yes. Dan kebetulan beliau ini, Mas Prasadi, Mas Irwan juga peternak ini. Ini Private Farm, Noble Farm merupakan peternakan atau farm Derkuku yang sudah eksis di 93 perbukitan tanah air. Nah ini untuk teman-teman Sobat Derkumania tanah air, beliau ini Mas Prasadi berniat mau memberikan giveaway ya. Ya, siap. Giveaway Derkuku. Mungkin pada kesempatan konten berikutnya nanti kita akan lihat dari komentar-komentar teman-teman Derkumania di channel ini. Nanti akan kita berikan giveaway burung Derkuku dari 2 ekor. Farm. Dan jangan khawatir, seperti saya sampaikan, Private Farm itu farm yang sudah eksis dan banyak burung-burung juara, burung-burung bagus yang keluar dari farm beliau. Mungkin demikian. Lanjut sedikit Pak. Ini Pak, untuk para yang suka Derkuku untuk ikut lomba itu banyak manfaatnya Pak. Pertama, yang jelas kita dapat ilmu di situ Pak. Jadi kita bisa tahu burung yang juara seperti apa. Lalu yang kedua, dapat sedulur Pak. Jadi banyak teman di situ. Rasa persaudaraan di Anggungan kita ikut lomba itu berbeda. jadi banyak sedulur, nggak kenal, jadi kenal. Dan di situ suasananya enak karena ada unsur perseduran di situ. Nah itu manfaat-manfaat di situ Pak. Jadi nggak usah ragu kalau mau ikut lomba, monggo silahkan. Saya yakin di situ nanti akan senang. Lihat hiburan, kadang ada yang ajak keluarga, itu banyak teman, banyak guru, nah itu Pak. Itu jangan ragu, nggak usah ragu. Belum juara tidak apa-apa, yang penting tambah sedulur, tambah ilmu di situ. Kamu belajar bareng-bareng. Oke, sip. Memang demikian seperti dikatakan Mas Irwan tadi. Nanti di pertemuan kita akan serasa satu saudara. Jadi jangan lupa, mari kita ikut dalam dunia Derkuku. Mungkin bisa berkunjung ke makam Derkuku atau bisa ikut dalam lomba-lomba Derkuku. Dan jangan lupa untuk channel kita ini silahkan subscribe, like, dan komen sehingga bisa terus mengikuti update-update dari channel ini. Dan pada kesempatan yang akan datang akan kita bagikan giveaway Derkuku dari Pelabuhan. Demikian Derkumania tanah air, kita berpisah dan akan kita buka lagi konten-konten yang berikutnya di kesempatan yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi, sukses untuk kita semua.